Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo guys, balik lagi sama Ara di sini. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, Ara ingatin sedikit cerita sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, Wang Lin terkepung oleh Li Yuanfeng, kultivator senior dari Suyu, dan 3 leluhur dari klan iblis raksasa, yang dimana salah satunya ternyata Cihu. Sosok-sosok klan iblis raksasa ini berniat untuk mengambil kembali kompas terbang milik klan iblis raksasa, yang pada saat ini dibawa Wang Lin. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita cus langsung ke cerita selanjutnya. Cihu dengan cepat tiba di hadapan Wang Lin dan menendangnya, membuatnya terpental sangat jauh. Tendangan ini tidak hanya tidak melukai Wang Lin, tetapi malah mengirimkan gelombang energi spiritual lain ke dalam dirinya. Saudara Cheng, kaburlah ke Tenggara. Suara cemas Cihu terdengar di telinga Wang Lin. Li Yuanfeng yang melihat ini langsung mendengus. Cihu, apa yang kau lakukan? Ucap leluhur klan iblis raksasa. Matanya menjadi merah. Cihu bergerak untuk menghalangi leluhurnya. Matanya tampak jernih saat dia berteriak. Leluhur, kompas bintang itu adalah sesuatu yang kuberikan kepada Cheng Niu, bukan sesuatu yang dia curi. Aku Cihu, aku adalah seorang pria. Cheng Niu telah menyelamatkanku berkali-kali di alam surgawi, dan dia adalah temanku. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja? Ucap Cihu berusaha menjelaskan kepada leluhurnya. Leluhur klan iblis raksasa tertawa marah. Dia hendak mengintari Cihu, namun Cihu meraung dan gambar kapak di dahinya berkelebat. Dia melangkah ke arah leluhurnya dan berteriak, kompas bintang itu tidak berguna bagi kita. Jadi bagaimana jika aku memberikannya kepada orang lain? Kau sudah mengambil pedang terbangnya. Apakah itu tidak cukup? Leluhur itu tiba-tiba berbalik dan menatap Cihu. Ia mengulurkan tangannya, dan Cihu segera merasakan dirinya terkunci di tempatnya oleh kekuatan yang kuat. Jika kau bukan junior dengan darah iblis raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini. Dasar bocah yang tak tahu terima kasih. Begitu kita kembali ke klan, kau akan dihukum dengan 100 tahun kultivasi tertutup dan menderita rasa sakit karena tubuhmu dimurnikan. Ucap leluhur itu sangat marah. Setelah selesai berbicara, dia mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Cihu mengepalkan tangannya saat dia melihat ke arah Wang Lin yang melarikan diri. Saudara Cheng, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Cihu merasa sedih. Aku Cihu adalah orang yang terhormat. Cheng Niu menganggapku sebagai teman. Jadi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak berperasaan seperti itu. Wang Lin telah memulihkan sebagian energi spiritual dengan bantuan Cihu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Saat terbang, Wang Lin menunjuk alisnya dan mendesah. Dia tidak tahu formasi apa yang telah disiapkan musuh. Dia hanya tahu bahwa dia tidak dapat merobek ruang atau berteleportasi. Dan dia bahkan merasakan sesuatu menghalanginya memasuki manik yang menentang surga. Formasi ini sangat misterius. Bukan hanya Wang Lin yang tidak bisa berteleportasi. Leluhur klan iblis raksasa yang menempatkan formasi ini juga tidak bisa berteleportasi. Pedang surgawi itu telah dicuri. Jika aku masih hidup hari ini, aku harus mengambilnya kembali. Gumam Wang Lin, kebencian muncul di matanya. Namun tepat pada saat ini, Li Yuanfeng terus mengejar Wang Lin dan berkata dengan dingin, kau tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Li Yuanfeng mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ibu jari kanannya. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari ibu jari. Tetapi tepat sebelum kekuatan itu mengenai Wang Lin, sebuah wilayah dahsyat juga mengalir ke arahnya. Wilayah ini memiliki aroma teh, menghabiskan seluruh upaya untuk menghargai teh guna menikmati hidup dan membiarkan teh menemani sepanjang hidup. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul. Tetapi ketika berhadapan dengan domain seorang kultivator transformasi jiwa, ia tidak dapat menandinginya. Ia memuntahkan lebih banyak darah dan jiwa asalnya rusak lagi. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit. Tanda-tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Lin. Setiap kali tanda-tanda itu muncul, tubuh Wang Lin akan melemah. Jiwa asalnya perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, leluhur klan iblis raksasa menyusul dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. Kita sudah membuang banyak waktu. Setelah kau membunuh orang ini, aku masih punya hal lain yang harus kulakukan. Rekan kultivator Li, silahkan saja. Ucap leluhur klan iblis raksasa. Kau tidak mau bertindak karena kau takut pada gunung susahku. Baiklah, karena ini rencanaku, aku akan melakukannya. Ucap Li Yuanfeng, ia bergegas ke arah Wang Lin. Namun tepat pada saat ini suara gemuruh terdengar dari langit dan retakan raksasa di angkasa pun terbuka. Sebuah peti mati berwarna hitam dan ungu turun dari langit. Dengusan dingin terdengar dari peti mati. Dengusan penyegelan iblis surga dan kematian. Jika aku belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit bagiku untuk masuk.
Seorang lelaki tua berjubah merah menatap 3 orang di bawahnya dengan tatapan gelap dan dia mengumpat. Cheng Niu, apa kau tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain membuat dirimu dalam masalah? Harus kukatakan, kalian berdua orang tua yang tak tahu malu harus bekerja sama untuk membunuh seorang junior formasi jiwa. Ucap Sun Tai. Sekte mayat. Li Yuanfeng menarik jarinya. Matanya berbinar saat dia menatap orang itu. Orang tua berjubah merah itu adalah ketua-tetua sekte mayat, Sun Tai. Ekspresi Sun Tai tampak muram saat ia menatap Li Yuanfeng di hadapannya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke leluhur klan iblis raksasa. Ia diam-diam mengutuk. Meskipun leluhur klan iblis raksasa masih dalam tahap awal transformasi jiwa, ia tahu bahwa anggota klan iblis raksasa memperoleh akses ke kekuatan garis keturunan mereka saat mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun ia berada di tahap tengah transformasi jiwa, kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak akan mudah ia ganggu. Sun Tai kemudian berkata, "Aku akan membawa orang ini pergi." Rekan kultivator, Li Yuanfeng dari Suyu hendak berbicara. "Tutup mulutmu dan enyahlah." Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal dan seseorang yang mencapainya dengan paksa tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku, ucap Sun Tai dengan tegas. Sun Tai mendengus dan mengalihkan pandangannya ke arah leluhur klan iblis raksasa. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa tampak muram saat menatap Sun Tai. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang ini harus mati dan mayatnya harus menjadi milikku." Li Yuanfeng dari Suyu terkejut. Dia menoleh untuk melihat leluhur klan iblis raksasa. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan dia menginginkan mayat itu. Sun Tai mendengus dan berteriak, "Kau bukan anggota sekte mayatku. Apa gunanya mayat itu?" Leluhur klan iblis raksasa menatap Sun Tai dan berkata dengan tegas, "Aku punya kegunaannya sendiri." Dia memang membutuhkan mayat itu. Bahkan jika pria Suyu itu tidak datang untuk bertanya kepadanya, dia tetap akan diam-diam bertindak untuk membunuh Wang Lin. Dia tahu bahwa nama asli Cheng Niu adalah Wang Lin. Mengambil kembali kompas bintang hanyalah alasan untuk membunuh Wang Lin. Alasan sebenarnya adalah berita yang dibawa kembali oleh seorang anggota klan yang pergi untuk membuka medan perang asing 500 tahun yang lalu. Manik yang menentang surga adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh aliansi kultivasi. Jika klan iblis raksasaku mendapatkannya dan memberikannya kepada aliansi kultivasi, kami pasti akan diberikan status peringkat 6. Kemudian kami dapat meninggalkan Suzaku dan mendapatkan planet klan iblis raksasa kami sendiri. Kemudian klanku akan memiliki kemampuan untuk memiliki kultivator tingkat Ansenden. Manik yang menantang surga itu diperoleh oleh Wang Lin ini. Sebuah pikiran itu dengan cepat terlintas di benak leluhur klan iblis raksasa. Dia memutuskan bahwa Wang Lin tidak akan dicuri oleh siapapun hari ini. Tahun itu, anggota klan yang melaporkan berita itu langsung dibunuh olehnya, dan jiwanya dicari dengan seksama. Setelah memastikan bahwa anggota klan itu tidak memberitahu siapapun dan jumlah orang yang mengetahuinya sangat sedikit, dia memutuskan untuk tidak membunuh semua orang dan diam-diam mencari Wang Lin. Akan tetapi, meskipun leluhurnya memiliki banyak kekuatan, Wang Lin tampaknya telah menguap, dan Suzaku terlalu besar. Berdasarkan informasi dari anggota klan, Wang Lin telah menghilang di dalam celah spasial di medan perang asing. Jadi dia secara pribadi pergi ke medan perang asing dan mencari di dalam celah spasial selama 100 tahun tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dia perlahan-lahan melupakannya dan merasa menyesal. Dia percaya bahwa Wang Lin telah meninggal tanpa jasad dan manik-manik yang menentang surga itu sekali lagi hilang. Namun semua itu berubah ketika Cheng Niu muncul. Ia merasa apa yang dikatakan Cihu aneh. Setelah menggunakan statusnya sebagai leluhur untuk memaksa Cihu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Leluhur itu langsung curiga. Setelah melakukan penyelidikan, dia menemukan bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin. Hasilnya, ia pun langsung senang. Namun karena campur tangan Suzaku, ia tak dapat berbuat apa-apa atau semuanya hanya akan menjadi mimpi. Leluhur itu membunuh satu orang lain yang mengetahui masalah ini. Orang itu adalah seorang utusan dari negara kultivasi tingkat 4. Suatu hari, Li Yuan dari Suyu datang untuk memintanya membentuk formasi untuk membantu membunuh Wang Lin. Ia mengemukakan alasan untuk mengambil kompas bintang agar ia bisa mendekati Wang Lin. Akibatnya, bahkan jika Suzaku menyelidiki masalah ini, Suyu akan menerima pukulan itu, dan dia akan dapat secara diam-diam mengambil manik yang menentang surga itu. Bahkan jika Wang Lin mati, dia dapat menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan manik yang menentang surga itu. Pada saat ini mata Sun Tai menjadi gelap. Dia mendengus dan terbang ke arah Wang Lin. Li Yuanfeng segera terbang. Dia mengeluarkan arloji berunggu dan hendak menghalangi Sun Tai. Namun Sun Tai berteriak, "Nyala!" Dan sebuah kekuatan menyeruak keluar dari tubuh Sun Tai, membuat Li Yuanfeng terdiam sejenak. "Beraninya kau!" Leluhur klan iblis raksasa itu melancarkan pukulan. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul dan mendekati Sun Tai. Tangan kanan Sun Tai menunjuk ke peti mati di belakangnya. Tutup peti mati bergerak sedikit
dan tubuh Mumei terbang keluar untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengulurkan tangan dan meraih Wang Lin. Wang Lin sangat lemah saat itu, matanya tertutup dan wajahnya pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, Sun Tai berbalik dan terbang ke dalam celah. Ekspresi Liu Wanfeng tampak gelisah. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak bertindak. Bagaimana mungkin leluhur klan iblis raksasa melihat domba gemuk ini dicuri begitu saja dari tangannya? Dia meraung saat tubuhnya berderak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi setinggi 100 kaki. Kemudian kapak raksasa muncul di tangannya. Setelah mengejar Sun Tai ke dalam celah, dia mengayunkan kapak itu ke bawah, menyebabkan gemuruh menggema di kehampaan. Gelombang energi kapak raksasa melesat keluar, menyebabkan ekspresi Sun Tai menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa klan iblis raksasa sulit dihadapi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menembakkannya ke energi kapak. Bang! Setelah terdengar ledakan keras, Sun Tai menyerbu keluar dari celah itu. Leluhur klan iblis raksasa itu meraung. Dengan beberapa langkah, dia berjalan keluar dari celah dan mengejar Sun Tai. Di bagian utara benua Susaku, orang bisa melihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Sementara Sun Tai berlari, wajahnya muram dan dia mengumpat. Kau benar-benar mengira aku takut padamu. Tangan kanannya membentuk segel dan menempelkannya di dahi Wang Lin. Kemudian, dia melemparkan tubuh Wang Lin ke hutan lebat di bawahnya. Begitu Wang Lin mendarat, ia berusaha membuka matanya, lalu duduk bersila dalam posisi lotus. Ia mulai berkultivasi untuk melawan domain Liu Wanfeng dan segel Sun Tai. Leluhur klan iblis raksasa mengejar mereka. Dengan lambaian kapak raksasanya, ia mengirimkan gelombang energi kapak. Dengan suara keras, ruang di depan Sun Tai meledak, menciptakan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sun Tai mengutuk. Ia menunjuk ke udara dan 3 sinar cahaya hijau melesat keluar. Ketiga sinar cahaya itu berubah menjadi 3 mayat yang menyerbu ke arah leluhur klan iblis raksasa. Sun Tai berteriak, "Ledakan untukku!" Bang, bang, bang! Ledakan dahsyat terjadi di langit. Kekuatan dahsyat dari ledakan itu mendorong leluhur klan iblis raksasa mundur beberapa puluh kaki. Ekspresi Sun Tai tampak marah saat ia menyerang ke depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan iblis raksasa. Leluhurnya sangat muram. Dia baru berada di tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, dia tidak akan berani mencuri dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap menengah. Namun Wang Lin terlalu penting bagi klan iblis raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung. Singkat cerita, terjadi ledakan keras, tanah hancur, dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Setengah dari gunung besar di dekatnya runtuh menjadi debu. Gelombang kejut ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula, jadi tidak menyebar terlalu jauh. Lagi pula tak satu pun dari mereka menggunakan banyak energi spiritual surgawi. Tubuh leluhur klan iblis raksasa bergetar hebat. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Ia sangat marah, tetapi ia tidak menyerang Sun Tai. Sebaliknya, ia menyerang hutan yang sedang runtuh. Aku adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Aku yakin aku tidak bisa membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayat anggota klan iblis raksasa. Sun Tai mendengus sambil menyerbu ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan suara keras, seberkas petir hitam muncul di langit dan turun. Wilayah gunturku diperoleh setelah aku membayar harga yang mahal untuk berkultivasi di planet guntur surgawi selama 100 tahun. Kau hanyalah anggota cabang klan iblis raksasa. Matilah untukku! Teriak Sun Tai. Ekspresi leluhur klan iblis raksasa menjadi gelap saat melihat kilat hitam. Dia meraung, menyebabkan tubuhnya tumbuh 30 kaki lebih tinggi dan meninju kilat yang turun itu. Bang! Pada saat ini, Liu Wanfeng dari Suyu diam-diam berteleportasi di sebelah tempat Wang Lin berkultivasi. Dia tersenyum kejam saat mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan tajam. Dia baru saja mencoba untuk pulih sebelumnya, tetapi menemukan bahwa domain teh orang ini dan segel dari Sun Tai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya, dia tidak dapat memulihkan energi spiritual sama sekali. Bahkan ketika dia meminum pil, saat pil itu larut, energi spiritual akan diserap oleh segel. Jumlah energi spiritual yang dimilikinya saat ini lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh seorang kultivator Foundation Establishment. Hanya sekitar level seorang kultivator Ki Condensation lapisan ketiga, dan terus-menerus terkuras. Begitu semua orang energi spiritual terkuras dari tubuhnya, dia akan menjadi seperti manusia biasa dan dapat dengan mudah dibunuh oleh seorang seniman bela diri biasa. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, jadi dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Selain 1 kali dia kehilangan tubuhnya. Mata Liu Wanfeng itu berbinar dan dia menekan ke bawah dengan tangan kanannya. Namun tepat saat dia melakukannya,
Seberkas petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi Li Yuanfeng tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Namun petir itu tampaknya telah menumbuhkan mata dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, Li Yuanfeng menghilang di balik cakrawala. Beraninya kau mencoba menyelinap melewatiku. Sun Tai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Ia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan iblis raksasa sebelum bersiap menghadapi Wang Lin. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menyegel Wang Lin kali ini sepenuhnya untuk mencegah jiwa asalnya hancur. Mata leluhur klan iblis raksasa itu memancarkan cahaya misterius. Dia menatap Sun Tai dan berkata, "Aku akan membawa orang ini pergi dan mengembalikannya dalam 7 hari." "Tidak mungkin," ucap Sun Tai. "Bagaimana mungkin dia membiarkan orang ini membawa Wang Lin pergi? Itu seperti menyerahkan jiwa asalnya ke tangan orang lain. Kaulah yang memaksaku. Ini pertama kalinya aku menggunakan kekuatan garis keturunanku sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terimalah seranganku," ucap leluhur klan iblis. Setelah selesai berbicara, dia menarik nafas dalam-dalam dan urat-urat di kepalanya menyembul keluar seolah-olah dia menahan rasa sakit yang amat sangat. Tak lama kemudian pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran itu saat berputar perlahan. Kekuatan misterius menyebar darinya. Ekspresi Sun Tai berubah. Tepat pada saat ini, leluhur klan iblis raksasa berteriak, "Putar!" Pusaran air di belakangnya tiba-tiba berputar cepat dan muncullah daya hisap yang kuat. Namun daya hisap ini tidak berpengaruh pada sekelilingnya, hanya mempengaruhi Sun Tai. Sun Tai segera merasakan daya hisap yang kuat dari pusaran itu dan merasakan dirinya ditarik. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Dia menunjuk ke udara dan sebuah peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan Sun Tai mengenai peti mati itu, mengakibatkan peti mati itu pecah. Tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari peti mati itu. Pusaran itu mulai berputar dengan cepat dan Sun Tai pun terseret ke dalamnya. Ia memperlihatkan ekspresi enggan dan berteriak, "Anak iblis, bunuh dia!" Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya iblis. Ia melangkah dan tiba di hadapan tetua klan iblis raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada teleportasi. Leluhur klan iblis raksasa melihat bocah itu mendaratkan pukulan di dadanya. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan penghancur menghantam tubuhnya. Dia batuk dan muntah darah saat jiwa asalnya dengan cepat keluar dari tubuhnya bersama dengan tas penyimpanannya. Bocah itu kemudian menendang tubuh leluhur klan iblis raksasa itu hingga berlubang. Namun Sun Tai sudah terseret ke dalam pusaran itu. Ia menjerit frustasi dan perlahan menghilang. Kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena tingkat kultivasi leluhur klan iblis raksasa yang rendah. Namun ia dapat memindahkan seseorang jauh dari Suzaku dan ke bintang-bintang yang jauh. Saat pusaran itu menghilang, Sun Tai juga menghilang. Anak laki-laki itu adalah satu-satunya yang tersisa yang melayang di udara. Setelah jeda, ia mengejar leluhur klan iblis raksasa. Leluhur klan iblis raksasa tidak punya waktu untuk menangkap Wang Lin. Setelah mengeluarkan raungan frustasi, dia segera melarikan diri. Bocah itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di balik cakrawala. Wang Lin menghela nafas lega saat ia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia dapat merasakan tubuhnya semakin lemah dan jumlah energi spiritual dalam tubuhnya berkurang. Wilayah kekuasaan Li Yuanfeng dan segel Sun Tai telah menyatu dengan sempurna, menyegel kekuatannya. Bayangan daun teh itu semakin lama semakin padat hingga berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini membentuk bentuk yang aneh, bentuk segel Sun Tai. Wang Lin tersenyum pahit dan berusaha keras untuk berjalan dalam waktu yang lama. Ia merasa seperti ada gunung di atasnya dan setiap langkahnya penuh perjuangan. Pada saat ia berhasil keluar dari hutan, seluruh energi spiritual dalam tubuhnya telah habis. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Luka fisiknya sangat parah. Ia merasakan gelombang rasa sakit yang berasal dari organ-organ dalamnya dan jiwa asalnya sangat lemah hingga hampir runtuh. Begitu ia keluar dari hutan, ia merasakan sinar matahari menyinari tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lemah dan ia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.